Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video praktikum Ekonometrika 2 ini akan dilakukan analisis ARCS atau GARS dengan menggunakan software RStudio, di mana analisis ARCS atau GARS ini adalah salah satu analisis time series univariate. Selanjutnya di RStudio, data bisa diimpor dengan klik file, import dataset from Excel, kemudian klik browse, kemudian cari datanya tersebut, datanya adalah data ARCS GARS ini, beri nama misalkan data 1, kemudian ya bisa klik impor ya. Jadi ini adalah data yang dipakai, yaitu data kurs dari dolar terhadap rupiah. Datanya adalah harian 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020. Nah, pertama data ini belum dikenali sebagai objek time series di RStudio ya. Jadi pertama misalkan kita hapus dulu kolom pertama di sini ya dengan cara data 1 sama dengan ya data 1 kurung siku, koma, C dalam tanda kurung min 1. Selanjutnya, untuk men-set data ini sebagai objek time series ya, karena ini adalah tipenya harian, ada satu package yang bisa digunakan untuk melakukan settingan data time series tersebut ya, yaitu nama package-nya adalah XTS, Extensible Time Series, dan ini bisa diinstal terlebih dahulu jika belum ada. Jika sudah ada bisa diaktifkan dengan men-checklist package-nya pada daftar package seperti ini. Nah, pertama yang di dalam fungsi XTS tersebut ya ada kita set dulu, misalkan suatu objek namanya dates ini adalah sequence atau urutan ya dengan fungsi as date itu adalah untuk membuat awalannya di sini 2020 tahun dulu, strip bulan, strip tanggal ya. Ini adalah tanggal awal, kemudian dilanjutkan dengan tanggal akhirnya ya, as date lagi dalam tanda kutip 2020 12/31 ya, kemudian koma. Nah, intervalnya ada apa? Itu harian, day seperti ini. Nah, ini bisa di run. Nah, selanjutnya kita buat namanya variabel, misalkan namanya adalah kurs. Kurs ini dengan menggunakan fungsi XTS yang ada dalam package XTS tersebut. Nah, dengan objeknya data 1, kemudian order by sama dengan dates yang sudah dibuat di baris sebelumnya. Nah, di sini misalkan untuk melihat data yang baru ya, bisa dengan view course, dan nah, dia sudah di-set sebagai objek time series daily, harian ya. Seperti ini. Nah, dari sini kita bisa buat plotnya ya, misalkan dengan fungsi plot yang ada pada package grafik dari kurs, kemudian diberi judul dengan argumen main ya, misalkan argumennya adalah nilai tukar USD terhadap rupiah. Ya, kemudian dibuat plotnya. Nah, ini adalah plot dari variabel kurs tersebut ya. Jadi tampilannya lebih detail seperti ini, dan ini cocok untuk data yang bertipe harian. Selanjutnya kita lakukan uji stasionaritas, karena ini adalah data univariate time series ya, dan basic pengolahan ARCS itu dimulai dulu dari analisis ARIMA. Nah, untuk melakukan uji ADF kita gunakan package yang salah satu package ya, yaitu nama package-nya adalah T-Series. Nah, ini ya, Time Series Analysis and Computational Finance, ini bisa diaktifkan dengan men-checklist ininya. Kalau belum ada bisa diinstal dulu. Ya, kemudian di dalam package T-Series ini ada salah satu fungsi namanya ADF test. Jadi kita bisa gunakan ADF test yang ada di dalam package T-Series ini, ADF test ya. Kemudian X-nya berarti adalah kurs. Kemudian, nah langsung seperti ini ya, jadi bisa argumennya seperti ini. Nah, ini pada data level, kurs ini tidak stasioner ya. Nah, kita lanjutkan pada data first difference-nya. Ya, jadi dengan menggunakan yang ada di baris sebelumnya,
Nah, ini kemudian disesuaikan, kali ini adalah first difference-nya, yaitu dengan div. Nah, pada package atau pada fungsi ADF test yang di package test series ini, karena melakukan first difference itu akan menimbulkan NA ya, dan NA-nya itu menyebabkan error di sini, karena observasi pertamanya jadi 0, maka bisa kita sesuaikan dengan cara kita kurangi observasi pertamanya, ya, disesuaikan dari persamaan sebelumnya, kemudian setelah div course ini diberi kurung siku min 1 di belakangnya. Nah, ini muncul ya bahwa dengan sudah dikurangi ini maka muncul hasilnya, dan variabel course ini sudah stasioner pada first difference, di mana p-value-nya ini lebih kecil dari 5% ya, yang berarti signifikan, dan variabel first difference dari course itu sudah stasioner. Nah, selanjutnya bisa kita lakukan pemilihan model ARIMA ya dengan menggunakan fitur otomatis yaitu auto ARIMA. Fiturnya itu ada pada package yang namanya adalah forecast. Jadi kita aktifkan dulu package forecast-nya dengan onChecklist ini atau fungsi library, di mana dalam fungsi forecast ini dalam package forecast ini ada fungsi auto.arima. Nah, jadi selanjutnya auto.arima dalam kurung variabelnya tadi course ya, kemudian trace sama dengan true atau huruf T seperti ini bisa. Dan ini dari fitur ini dipilih model yang paling baik dengan nilai AIC terkecil itu adalah ARIMA 011 ya. Dan ini mengkonfirmasi ya tadi bahwa bahwa variabel course ini stasioner pada first difference, dan di sini terkonfirmasi model yang terbaik adalah ARIMA 011. Nah, untuk melihat modelnya ya dari ARIMA ini bisa kita gunakan fungsi ARIMA saja ya. ARIMA dalam course ini kemudian masukkan ordernya itu adalah 011 ya dalam fungsi concatenate ini. Nah, ini misalkan diberi nama adalah model 1. Ya. Dan ini di run ya. Kemudian untuk menampilkan koefisiennya, pertama aktifkan dulu package yang namanya adalah lmtest. lmtest ini diaktifkan dulu package-nya. Kemudian dalam package lmtest ini ada fungsi namanya coeftest. Nah, coeftest untuk menampilkan output dari persamaan ARIMA ini. Jadi selanjutnya bisa ketikkan coeftest dalam kurung model 1 di sini ya. Ini bisa di run dan ini muncul hasil estimasinya ya. Jadi sama ya, sejalan dengan hasil yang di auto ARIMA tadi, hanya yang di sini lebih detail ya karena ada informasi Z value dan signifikansinya. Jadi MA1 ini signifikan. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah cukup hanya sampai ARIMA saja, selanjutnya bisa di forecast, ataukah perlu kita lanjutkan dengan pemodelan ARCS karena ada masalah heteroskedasticities. Jadi ARCS itu sendiri kepanjangannya adalah Autoregressive Conditional Heteroskedasticity, dan di sini kita menggunakan fungsi namanya ARCS test. Kemudian yang mana yang mau dites itu adalah output dari ARIMA tadi, yaitu model 1 ya. Nah, dilakukan. Nah, di sini ada package yang belum diinstal ya. Maksudnya di sini ada package yang belum diaktifkan ya. Jadi fungsi ArcTest ini ada pada package ATSA ya. Jadi ini bisa diaktifkan dulu. ATSA Alternative Time Series Analysis, di dalamnya ada ArcTest. Nah, ini bisa selanjutnya setelah diaktifkan dengan library tadi ya. Bisa di run dan ini adalah outputnya. Nah, bisa dilihat ya cukup meyakinkan sekali dari kedua jenis tes ya, baik dari LM test, dari PQ test, semua lab yang diobservasi itu semuanya p-value-nya berada di bawah 5% ya. Artinya ini menunjukkan ada heteroskedastisitas. Nah, bisa dilihat juga pada plot di bagian atasnya ya, nilai residual dan residual kuadrat ya. Terutama pada residual kuadrat ya, pada nilai tertentu ya, pada titik-titik tertentu itu nilainya jauh melebihi nilai kebanyakannya ya. Jadi ini memang indikasi bahwa ada heteroskedastisitas yang nyata, yang signifikan, sehingga pemodelan ARIMA itu tidak cukup dan perlu dilanjutkan dengan pemodelan ARCS ya. Nah, selanjutnya untuk analisis ARCS itu fungsi yang untuk analisisnya ada dalam package yang
namanya adalah fgarch ya. Package ini jika belum ada bisa diinstal terlebih dahulu ya dengan klik install ini, kemudian ketik fgarch ya seperti itu ya, F kecil G besar ya. Kalau sudah ada, sudah terinstall, maka bisa tinggal diaktifkan seperti ini ya. Jadi dengan library seperti ini ya. Kemudian fgarch ini adalah fungsi untuk package untuk pemodelan autoregressive conditional heteroscedasticity. Nah, pertama kita lakukan pemodelan terlebih dahulu dengan menggunakan fungsi yang ada pada package ini ya. Dan pertama kita perlu ketahui bahwa fitur yang ada pada package ini tidak ada fitur otomatis untuk pemodelannya, sehingga data dan tidak ada juga untuk first difference-nya, sehingga data yang mau dianalisis itu sudah harus dalam bentuk di level di mana dia yang stasioner. Nah, sebagai contoh tadi, variabel course tadi kan stasionernya pada first difference ya, maka kita bisa gunakan ini ya, kita buat dulu variabel baru ya, yang namanya ini first difference dari course yang dihilangkan observasi yang tidak adanya, yaitu observasi pertama. Misalkan diberi nama adalah D course. Ya, jadi ini dibuat dulu di awal. Ya. Dan untuk tambahan ya, jika ingin dilihat bagaimana visualisasi dari plot D course, nah seperti ini ya, dengan fungsi plot, dan bisa dilihat di sini ya memang sejalan ya dengan tadi hasil uji ArcLM test ya, bahwa memang ada nilai yang fluktuasinya tinggi pada periode-periode tertentu. Nah, di sini kita lakukan beberapa pemodelan ya. Pemodelan ARC ini yang paling simpel itu adalah ARC 1 garis 0 ya, atau sebut juga sebagai garis 10. Nah, di sini pada package fgarch ini ya, ada satu fungsi yang namanya adalah garch fit. Ya, garch fit univariate garch time series fitting. Jadi untuk membuat estimasinya, di sini ada penjelasan terkait dengan argumennya. Dan secara ringkas ya, kita bisa masukkan persamaan arima di dalamnya, mean equation-nya, dan yang lebih utama lagi adalah persamaan garch-nya juga di sini. Nah, ini bisa dipelajari lebih lanjut terkait dengan variasi penulisan pemodelannya. Pada data yang akan digunakan ini ya, kita gunakan dulu ini fungsinya, yaitu garch dalam garch fit. Kemudian nah, di sini kita ikuti kaidahnya ya, diawali dengan tanda ini, tanda tilde ini. Ya, jika ada unsur arima-nya bisa dituliskan arima dalam kurung. Nah, ini ordo AX dan MA-nya saja. Ordo I-nya tidak disertakan, oleh karena itu tadi data yang dipakai di sini sudah dalam bentuk first difference ya. Jadi dikenalinya, dibacanya dari situ. Nah, ini sama dengan arima 01 ya. Karena ordo AX-nya 0, ordo MA-nya 1. Ya, kemudian plus. Nah, masukkan komponen garch-nya. Garch ini dari yang paling sederhana dulu, yaitu garch 1, 0. Ya, kemudian data, tentu saja data ini adalah data yang sudah first difference tadi, data D course. Ya, kemudian untuk mempersingkat outputnya bisa dengan trace sama dengan F atau false seperti ini. Nah, ini bisa di run ya. Ya, ini outputnya ya. Kalau mau kita buat lebih ringkas dulu, ini bisa diberi nama ya, supaya nanti bisa mudah dibandingkan dan bisa digunakan untuk keperluan selanjutnya. Ini misalkan adalah model 10 ya. Nama model 10. Atau garis 10 saja supaya lebih fokus ya. Garis 10 ya. Kemudian di bawahnya summary garis 10. Ya. Dua garis ini di run ya, dan ini muncul outputnya. Nah, bisa diperhatikan di sini ya. Jadi ada unsur tadi yang dimana itu arima 01 itu muncul di bagian ini ya. Dan untuk ya di bagian atas ini lebih lanjutnya, dan untuk variance equation-nya yaitu juga muncul di sini berupa apa? Alpha 1. Alpha 1 ini adalah unsur ARC 1-nya, yaitu lag dari residual kuadrat.
Nah, dari pemodelan ARC10 ini bisa dilihat berapa nilai AIC dan berapa nilai LM-ARC testnya ya. Di sini p-value-nya masih sangat kecil ya, masih signifikan, dan yang mau kita tuju adalah LM-ARC testnya ini yang sudah p-value-nya besar, yang tidak signifikan. Kemudian AIC-nya 12,31. Kita coba buat perbandingan ya, atau dengan variasi model yang lain. Sekarang adalah bagaimana kalau GARS 1.1. Jadi dimodifikasi di sini GARS-nya adalah 1.1 ya, yang dirubah pada bagian itu saja. Kemudian ini di run kembali ya. Dan di sini bisa kita lihat pada sisi outputnya ya, MA1-nya memang signifikan, kemudian ada alpha 1 dan ada beta 1. Alpha 1 ini adalah ARC1, beta 1 ini adalah GARS-nya. Jadi atau alpha 1 ini adalah lag residual kuadrat, dan beta 1 ini adalah lag dari variansnya itu sendiri. Ya, variabel dependen di kesamaan ragamnya. Maka di sini juga LM-ARC testnya sudah p-value-nya sudah besar ya, dan AIC-nya juga lebih kecil dibandingkan model yang sebelumnya tadi. Jadi ini yang sudah lebih fit, maka yang akan kita pakai, kita pilih ya, itu adalah GARS 1.1 ini. Oke, selanjutnya kita bisa buat plot simpangan baku ya. Jadi menggenerate atau memunculkan nilai simpangan baku dari pemodelan yang sudah dilakukan di sini. Ya, jadi salah satu pemodelan di sini bisa dilihat beberapa outputnya, antara lain adalah ada yang disebut sebagai sigma T ya, atau conditional standard deviation. Ya. Nah, itu bisa dimunculkan dengan mengetik nama modelnya tadi ya, berarti GARS 1.1, kemudian diikuti add sigma titik T. Ya. Nah, ini kalau ditampilkan dalam bentuk vektor yang berupa angka. Nah, bagaimana kalau misalkan mau ditampilkan dalam bentuk plot ya. Nah, plot ini pertama perlu diperhatikan dulu sekuensnya itu ya, karena ini adalah dari data first difference, maka dia tidak dimulai dari tanggal 1 Januari 20, tapi dari 2 Januari 20 ya. Maka pertama kita lakukan set data yang mirip seperti yang bagian atas ini, dimodifikasi sedikit. Ya, misalkan sekarang namanya adalah dates 2, di mana titik awalnya adalah dari tanggal 2 Januari 2020. Nah, kemudian di sini data satunya itu diganti dengan ini GARS 1.1 at sigma T, digantikan ke sini, kemudian order by-nya diganti dengan dates 2. Nah, baru setelah itu ya, ini diberi nama ya, misalkan namanya adalah STDEV, Standard Deviation. Nah, kemudian ini di-run dulu ya. Ini di-run, baris selanjutnya, dan kita bisa buat plot, namanya STDEV yang sudah didefinisikan di baris sebelumnya. Ya, kemudian diberi judul dengan argumen main, ini adalah simpangan baku. Nah, ini di-run. Dan ini adalah plot dari angka yang tadi sudah dibuat tadi. Jadi ini kalau angkanya diplotkan, bentuknya seperti ini ya. Nah, inilah nanti yang akan salah satu dari kegunaan dalam ARC ini ya. Kita akan memforecast ya nilai dari simpangan bakunya. Ini adalah nilai forecasting yang di dalam sampel ya, dalam periode sampel, dan kegunaan lain bisa digunakan juga forecasting untuk observasi di luar sampel. Jadi di luar atau setelah tanggal 31 Desember tadi. Nah, untuk pemodelan atau untuk forecastingnya, nah kita menggunakan di dalam package yang sama ini ya, di dalam package fGARS tadi ada satu fungsi ya yang bisa digunakan untuk peramalan, yaitu predict ya. Nah, predict ini apa? GARS prediction function ya. Jadi bisa diikuti pemodelan yang ada di situ ya dengan predict. Kemudian tadi adalah modelnya GARS 1.1, kemudian nah ada argumen and ahead ya. Misalkan and ahead-nya adalah untuk 5 hari ke depan. Ya, kemudian mau ditampilkan plot atau tidak, bisa misalkan plot sama dengan true. Kemudian NX ya, NX misalkan mau ditampilkan dari awal observasi ya. Jadi sejumlah 366 ini. Nah, ini bisa di run dan
di plotnya juga muncul ini sebagai nilai dari forecastingnya melanjutkan nilai yang ada di dalam periode observasi. Nah, kalau kita perhatikan di data di sini ya, terlihat bahwa setelah satu periode itu bisa diperhatikan di sini setelah satu periode ini, maka nilai mean forecast-nya itu sama ya. Jadi pemodelan GAIS ini memang ketika digunakan untuk forecasting itu setelah periode yang pertamanya itu di luar pengamatan, maka nilainya akan cenderung konstan. Ya, jadi bagaimana bisa mengantisipasinya atau treatnya? Ya bisa dilakukan forecastingnya ini iteratif. Jadi pertama lakukan forecasting untuk satu periode ke depan, ya kemudian nanti nilainya dimasukkan ke dalam data, di forecast ulang tambahan satu periode seterusnya, dan seperti itu ya. Jadi, nah di sini kita bisa ambil dulu beberapa angka ya. Jadi kalau caranya yang seperti itu mau dilakukan, pertama kita buat atau kita pindahkan dulu angka mean forecast-nya ini ke dalam daftar sintaks dan juga tentu saja simpangan bakunya ya, standard deviation-nya ini. Nah, di sini saya beri nama misalkan ini adalah @min sama dengan ini, dan ini adalah @stdef sama dengan dua angka ini. Selanjutnya, karena kita lakukannya satu per satu hari ya, ini bisa disesuaikan ke bawah ya. Kita mau set waktunya ya, karena ini hanya satu titik, maka satu fungsi sdate saja cukup, dan ini adalah untuk tanggal 1 Januari tahun 2021. Nah, nilai forecastingnya ini. Ya, nah kemudian di sini saya misalkan ada min f, forecasting dari min, itu nanti adalah fungsi XTS ya, dalam kurung admin yang angkanya ada di atas itu, kemudian order by-nya adalah dates 3. Begitu pula untuk nilai simpangan bakunya ya. Misalkan stdef f ya, itu sama dengan xts ini admin ya, dan di bawahnya ini adalah stdef. Jadi ini satu set data ya. Ini bisa kan semuanya ini. Nah, untuk menggabungkan dengan data yang existing, data yang sudah ada, kita menggunakan fungsi rbin ya. Rbin ini untuk menggabungkan baris. Nah, rbin yang mana yang digabungkan, yaitu dcourse dengan fmin. Maaf, min f. Ya, kemudian ini misalkan diberi nama adalah dcourse f ya, dan yang kedua adalah misalkan stdef f itu sama dengan rbin dalam kurung stdef yang sudah dibuat di atasnya tadi, yang ada plotnya ini, dengan stdef f. Nah, ini digabungkan dulu. Nah, untuk melihat ya, kalau stdef atau stdef f ini bisa dilihat sekarang sudah ada tambahannya, yang tadi berakhir di tanggal 31 Desember, sekarang sudah ada tambahannya 1 Januari. Ini sebagai contohnya. Nah, maka next-nya adalah kita lakukan lagi estimasi pemodelan GAIS yang selanjutnya ya, dengan menggunakan metode yang sama dengan yang tadi. Mas saya untuk membedakannya di sini, misalkan ini adalah GAIS 11F ya. Kemudian datanya bukan dcourse lagi, tapi adalah dcourse F yang ada tambahannya di tanggal 1 Januari 2021 ya. Jadi itu penyesuaiannya. Ya, summary tidak perlu ya, kita tidak perlu menampilkan outputnya, bisa langsung ke bagian predict ini. Nah, predict, setelah itu predict ini bisa GAIS 11F. Nah, and ahead-nya cukup 1 ya, karena kita tahu polanya dia akan setelah 2 itu dia akan berulang nilainya.
Ya, kemudian NX-nya digeser, dinaikkan 1 menjadi 367. Ini di run dan ini di run kembali. Ya, maka muncul. Nah, ini adalah apa? Ini adalah forecasting untuk tanggal 2. Ya, jadi setelah masuk tanggal 1 ini untuk tanggal 2-nya. Mean forecast-nya dan standard deviation-nya. Ya. Maka langkah yang sebelumnya tadi ini bisa diulang lagi ya. Bisa ditimpa ke bawah ini ya. Diganti lagi angkanya ya. Untuk yang mean forecast berarti sekarang adalah min 2 ini. Kemudian untuk nilai simpangan bakunya diganti dengan ini, kemudian date-nya itu diganti sekarang untuk ini adalah informasi tanggal 2 ya, nanti digunakan untuk tanggal 3. Ya, kalau misalkan ini dibedakan namanya ya, date 4 saja supaya tidak menimpa yang sebelumnya. Ya, ini admin stdev sama, kemudian decode yang di sini, nah ini kita menggunakan data yang tadi digenerate dari step sebelumnya. Oke, ini di run. Dan selanjutnya ya, lakukan pemodelan lagi ya, tentu saja lakukan pemodelan lagi dengan mengubah bagian yang sebelumnya tadi ya. Kali ini bagian ini tidak ada yang diubah ya, karena sudah decode F ya. Hanya mungkin NX-nya saja yang diubah, yang dinaikkan 1. Ya, kemudian 2 baris ini selanjutnya kembali di run ya. Dan diperoleh mean forecast untuk tanggal 3 ya. Jadi nanti proses ini bisa diulangi terus dan setiap proses itu menghasilkan nilai simpangan baku ya, dan itu bisa dikumpulkan nilai simpangan bakunya ya, sehingga nanti kelihatan forecast-nya untuk mean forecast maupun standard deviation forecast ini selama sekian periode ke depan yang ditentukan. Seperti itu. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan di sini ya, bahwa nilai mean forecast itu adalah masih dalam bentuk D-course ya, dalam bentuk first difference dari course ya. Jika mau dikembalikan ke variabel dalam data level ya, kembalikan ke course, maka ini tinggal ditambahkan dengan nilai dari course di periode sebelumnya. Jadi seperti itu ya. Beberapa hal yang perlu disesuaikan terkait dengan output ini. Nah, semoga ini bermanfaat ya. Dan oh ya, sintaks yang disimpan ini tentu saja berguna untuk digunakan selanjutnya. Ini nanti bisa di-save dan selamat mempraktekkan ya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.